Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang fungsi dan interkoneksi komputer. Sebelum ke materinya, mari kita kenalan dulu dengan anggota kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Anissa Khanum Najwa. Dan saya sendiri, Tea Bayu Revalina. Dan saya, Amalia Rahma Puteri. Jadi hari ini kita belajar tentang interkoneksi. Apa sih struktur interkoneksi itu? Struktur interkoneksi Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen, seperti CPU, memori, dan I/O atau input dan output, yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Materi topik pembahasan yang akan saya bawakan adalah tentang apa sih itu CPU, apa sih itu memori, dan apa itu I/O atau input dan output. Sebelum itu, CPU. CPU itu berfungsi untuk membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. Yang kedua, memori. Memori umumnya adalah modul memori terdiri dari N word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, kayak 0, 1, and script 1. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. I/O atau input dan output. Pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Komputer memiliki sistem koneksi yang sangat kompleks. Sistem koneksi berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain agar konektivitas antar komponen komputer dapat berjalan dengan baik. Salah satu bagian-bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen komputer adalah bus dan sistem interkoneksi. Koneksi yang sangat kompleks. Sistem koneksi berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain agar konektivitas antar komputer-komputer dapat berjalan dengan baik. Salah satu bagian-bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen komputer adalah bus dan sistem interkoneksi. Bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Bus berfungsi untuk menghubungkan komponen dalam komputer. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data atau data bus, saluran alamat atau address bus, dan saluran kontrol atau control bus. Bus data atau data bus berfungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Bus data umumnya terdiri dari 8, 16, dan 32 saluran. Jumlahnya dikaitkan dengan lebar bus data. Misalnya, apabila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. B. Bus alamat atau address bus. Bus ini digunakan untuk menandakan sumber dan tujuan dari data yang akan ditransfer oleh bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port I/O. C. Bus kontrol atau control bus. Bus ini berfungsi untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data pada saluran alamat. Data dan saluran alamat akan dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Elemen-elemen rancangan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. 1. Jenis bus. Jenis bus dapat dibedakan atas dedicate, yaitu metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer.
Yang kedua, time multiplex merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Yang kedua yaitu metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas satu tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang ketiga, lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar pula bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang keempat, yaitu timing. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada bus sistem dan dapat dibedakan atas synchronous, yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu, dan asynchronous, yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang kelima, yaitu jenis transfer data. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah 1. Operasi read, 2. Operasi write, 3. Operasi read modify write, yang keempat operasi write after write, dan yang kelima operasi block. Selanjutnya adalah interkoneksi antar komputer. Interkoneksi antar komputer adalah sistem koneksi atau hubungan antar komputer satu dengan komputer lainnya. Dan interkoneksi antar komputer dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, interkoneksi point-to-point. Interkoneksi antar point-to-point adalah salah satu komputer atau perangkat yang disambungkan ke satu perangkat atau komputer saja, baik menggunakan perangkat maupun kabel saja. Contohnya, saat kita melakukan sharing antar laptop menggunakan kabel LAN cross. Next. Yang kedua adalah point-to-multipoint. Point-to-multipoint adalah satu komputer atau perangkat yang dapat disambungkan ke banyak komputer atau perangkat, dan biasanya jaringan ini digunakan pada area hotspot ataupun pada warnet karena dari satu server disebar ke beberapa klien. Kemudian yang ketiga, multipoint to multipoint. Multipoint to multipoint adalah menghubungkan dari banyak perangkat atau komputer ke banyak perangkat atau komputer lainnya. Dan jaringan ini biasanya digunakan untuk jaringan hotspot juga, tetapi menggunakan konfigurasi repeater. Selanjutnya adalah PCI. Apa itu PCI? PCI adalah singkatan dari Peripheral Component Interconnect dan merupakan bus yang tidak tergantung pada prosesor. PCI dirancang untuk mendukung bermacam-macam konfigurasi berbasiskan mikroprosesor, baik sistem mikroprosesor tunggal maupun sistem mikroprosesor jamak. Oke, baik. Sekian presentasi fungsi dan interkoneksi komputer kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.